Putra Daud, kasihanilah aku. Rabuni, aku ingin dapat melihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang buta belum pernah melihat langit, belum pernah melihat bintang yang bertaburan di angkasa. Lalu dia disuruh menyanyi bintang kecil. Bagaimana dia menyanyi bintang kecil? Dia belum pernah melihat langit, belum melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dan sekarang dia disuruh untuk menyanyi bintang kecil. Lalu dia menyanyi demikian. Bintang kecil katanya di langit yang tinggi, katanya amat banyak, katanya menyebar di angkasa, katanya aku ingin terbang dan menari, katanya di tempat yang jauh, di tempat kau berada, katanya. Nah, saudara, jadi dia hanya mendengar cerita tentang bintang kecil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang orang buta tidak bisa melihat. Demikian juga saudara-saudara, orang buta tidak bisa melihat hitam atau putih, besar atau kecil, terang atau gelap, tinggi atau rendah, cantik atau jelek, jauh atau dekat. Tidak bisa melihat orang buta. Nah, saudara-saudara, demikian juga apa yang terjadi dengan Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Tetapi saudara-saudara, dalam kebutaannya memang dia pernah mendengar kisah tentang Yesus Kristus yang bisa dan mampu menyembuhkan banyak sakit penyakit. Si Bartimeus memang seorang buta. Dan dia sungguh-sungguh ingin bahwa dia bisa melihat. Dan itu hanya dimungkinkan kalau dia sungguh-sungguh bisa bertemu dengan Yesus Kristus dan berseru meminta Yesus Kristus mengasihi dia dan menyembuhkan dia dan membuka matanya sehingga dia dapat melihat. Dan akhirnya saudara-saudara, memang Bartimeus bisa ketemu dengan Yesus, dan karena dia percaya bahwa dengan bertemu dengan Yesus Kristus itu dia akan bisa melihat dan bisa sembuh dari kebutaannya. Dan memang saudara-saudara, ketika bertemu dengan Yesus Kristus, dia langsung berseru kepada Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Rabuni, aku mau melihat. Aku ingin dapat melihat. Dan Yesus Kristus menyembuhkan dia. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan rohani, jadi buta itu bukan hanya buta secara fisik, tetapi kita juga bisa menjadi buta secara rohani. Apa itu buta secara rohani, saudara-saudara? Buta secara rohani adalah buta yang tidak dapat membedakan antara yang baik, antara yang baik dan antara baik atau benar, antara jahat atau buruk,
jahat atau baik, antara terang atau gelap, antara benar atau tidak atau salah, antara jujur atau tidak jujur, antara adil dan tidak adil, antara pantas dan tidak pantas, kesabaran atau kekerasan, atau juga boleh, tidak bisa melihat, boleh atau tidak boleh. Jadi dengan kata lain, kebutaan rohani ini sungguh-sungguh saudara-saudara juga bisa dialami oleh banyak orang. Apakah saudara juga mengalami kebutaan seperti ini? Kalau memang kita juga dibutakan oleh karena secara rohani, maka kuncinya tidak lain dan tidak bukan ialah hanya datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu kuncinya saudara. Jadi dengan datang kepada Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus dan berseru kepada Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Aku ingin dapat melihat. Dan saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan membuka mata hati rohani kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat melihat segala-galanya berdasarkan terang Injil, saudara-saudara. Jadi dengan terang Injil itu kita akan bisa melihat segala-galanya, kejadian-kejadian pribadi, hidup, cinta, tugas dan kewajiban, penderitaan itu sendiri, kejahatan atau dosa, bahkan kematian dalam terang Injil. Jadi kita bisa melihat segala-galanya dalam terang Injil. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang jujur dan tidak jujur. Dan kita diarahkan dengan melalui terang Injil itu, melalui Yesus Kristus itu, kita tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan kepada kita, supaya kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang jujur, apa yang adil, apa yang dipenuhi dengan cinta kasih, dan juga kita bisa menghindarkan diri dari dendam dan sakit hati dan kebencian. Itulah yang bisa sungguh-sungguh dapat memperbaharui kita, yakni kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan Yesus, bersatu dengan Yesus, kita bisa mengetahui dan melihat apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang jujur, apa yang membawa kita kepada kedamaian. Itulah kuncinya. Jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan membuka mata hati rohani kita, sehingga kita melihat apa yang baik, apa yang benar, apa jalan yang lurus yang tunjukkan kepada Tuhan Yesus melalui sabda Yesus, melalui terang Yesus. Amin. Itu saudara. Oleh karena itu, maka apa yang harusnya kita jalani di sini tidak lain dan tidak bukan ialah bahwa kita harus datang kepada Yesus, dan Yesus akan membuka mata hati kita sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjalani hidup ini secara benar, menuju kepada terang, dan sekaligus hidup kita akan diterangi oleh sabda Yesus sendiri. Nah, ketika kita sudah mata hati kita sudah diterangi, sudah dibuka, maka adalah tugas kita untuk apa? Tugas kita adalah untuk menghadirkan kasih Tuhan itu kepada sesama, agar sesama kita, agar banyak orang sungguh-sungguh akhirnya terbuka hatinya dan melakukan
apa yang benar, apa yang baik, apa yang jujur, apa yang adil, apa yang dilandasi oleh cinta kasih. Itulah tugas saudara dan tugas saya, tugas kita semua, tugas gereja. Amin. Itu saudara-saudara. Oleh karena itu, maka kuncinya tidak lain dan tidak bukan agar kita dapat melakukan tugas panggilan kita, yaitu mewartakan Injil, menghadirkan kasih Tuhan di dunia ini, sehingga dunia ini akan, yang kita diami ini akan menjadi dunia yang penuh kedamaian, ketentraman, dan keadilan dan kebahagiaan. Amin. Itu saudara. Oleh karena itu, maka kuncinya jelas, yaitu kita harus hidup dalam terang Injil. Kita harus hidup berdasarkan sabda Tuhan sendiri. Karena sabda Tuhan akan menerangi jalan hidup kita. Agar dengan demikian kita sungguh-sungguh akan merasakan kedamaian. Saudara-saudara kita juga akan merasakan hidup dalam kedamaian. Kuncinya tidak lain dan tidak bukan, ialah hidup dalam terang Injil, hidup berdasarkan sabda Tuhan. Amin. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan membuka mata hati kita yang buta, sehingga kita dapat melihat segala-galanya dalam terang Injil. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.